Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita bertemu kembali dalam pertemuan belajar Excel. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Excel untuk pemula. Di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari bagaimana mengolah data teks, yaitu operator string menggunakan concatenate, terus juga untuk memformat karakter, lalu conifs, filter data, dan logika if. Oke. Jadi untuk operator string di Excel ini kita dapat menggabungkan beberapa kata dengan menggunakan operator string. Sebelumnya kita sudah belajar operator matematika. Nah, kalau untuk operator string ini, jadi kita bisa menambahkan kata-kata menjadi satu kesatuan. Nah, untuk operator string ini kita menggunakan simbol ampersand atau dan. Jadi cara penulisannya adalah sama dengan, misalkan kita ada suatu data di A4 dan B4, maka kita lakukan dengan cara sama dengan A4 ampersand kutip 2 spasi kutip 2 ampersand B4. Kenapa kita perlu menggunakan kutip 2 ini? Karena kita ingin menambahkan karakter spasi. Sedangkan kalau kita untuk menambahkan karakter, kita harus mengisinya di dalam ketik 2. Selanjutnya, selain menggunakan operator ampersand tadi, kita juga dapat menggabungkan kata dengan menggunakan fungsi concatenate atau fungsi Excel yang digunakan untuk menggabungkan dua kata maupun beberapa teks menjadi satu teks itu dalam satu sel. Contohnya, misalkan di A3 kita ada Budi, di B3 ada Irawan, maka untuk menggabungkannya kita dapat menggunakan fungsi concatenate A3 spasi B3. Kalau tadi kita melakukan penggabungan, sedangkan kalau untuk melakukan pemenggalan, baik itu di depan, di tengah maupun di kanan, dapat kita gunakan beberapa fungsi berikut. Untuk mengambil karakter bagian depan atau sebelah kiri, kita dapat menggunakan fungsi left, mengikuti teks yang akan kita penggal dan jumlah karakter yang akan kita ambil. Contohnya lembaga. Untuk mengambil, jika kita menggunakan left E20 di kolom lembaga, koma 3, maka hasilnya adalah left. Dia akan mengambil 3 karakter di sebelah paling kiri. Selanjutnya untuk mid ini sama untuk pemenggalan kata juga, tapi mid ini kita tambahkan satu lagi, start number. Jadi ketika kita ingin mengambil kata-kata di tengah, dapat kita gunakan fungsi mid dengan cara teksnya, terus kita pilih start numbernya berapa, lalu jumlah karakternya berapa. Jadi fungsi ini dapat kita gunakan dengan fungsi mid dengan cara sama dengan mid sel karakter, terus mulai karakternya dari berapa, lalu jumlah karakternya.
Misalkan ini dari lembaga tadi, 2,3, maka hasilnya akan UMB. Bagaimana kalau misalnya kita mau mengambil akhir kata? Kalau kita akhir kata langsung saja menggunakan right, karena akan menghemat juga dan memudahkan kita melakukan penanggalan. Walaupun bisa juga digunakan dengan me, itu kalau right ini kita langsung saja dapat kita gunakan right, terus teksnya dan jumlah number karakternya. Misalkan kita mau ambil 4 karakter, maka kita gunakan sama dengan right selnya, 4, maka ketika selnya itu isinya lembaga, hasilnya akan lembaga saja. Selanjutnya ada fungsi countif. Fungsi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang fungsi count, dimana untuk menghitung berapa jumlah data yang dihitung berdasarkan jumlah selection atau jumlah ketersediaan data. Bagaimana kalau kita ingin memilih kriteria tertentu dalam suatu data, maka kita gunakan countif dengan cara countif range dan kita tambahkan kriteria tertentu. Misalkan suatu tabel jenis kelamin, itu kan ada laki-laki dan perempuan. Jika kita ingin menghitung jumlah laki-laki, maka kita gunakan countif range, lalu kita pilih selnya, lalu kita pilih karakter yang L, seperti itu. Dan kalau misalnya kan kondisinya lebih banyak lagi, kita bisa dapat gunakan fungsi countif. Nanti kita coba di itu ya, di Excel-nya. Selanjutnya untuk mengurutkan data, kita bisa gunakan fungsi sort. Tinggal kita pilih di menu bar yang data, lalu kita selection header, lalu kita klik sort. Ya, akan diurutkan berdasarkan nilai terbesar maupun nilai terkecil. Selanjutnya fungsi filter ini juga bisa kita gunakan untuk filter data dari sebuah tabel. Jika kita ingin menampilkan hanya beberapa data yang kita pilih, maka kita gunakan fungsi filter. Selanjutnya yaitu fungsi logika. Fungsi logika ini kita gunakan untuk kita memilih atau menentukan suatu data dengan kondisi apa yang akan kita isi. Jadi coba kita gunakan Excel langsungnya. Misalkan di sini kita memiliki suatu tabel laporan penerima bantuan untuk mahasiswa Universitas XYZ. Kita terapkan dulu tadi yang kita pelajari untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang. Ini tidak ada ketentuan, bisa menggunakan fungsi compare. Jadi dikatakan sama dengan ini. Lalu kita select teks 1, lalu kita select teks 2. Maka akan hasilnya terhubung. Tapi ini nggak ada spasinya. Tadi kan bisa kita tambahkan di tengah-tengah ini karakter spasi dengan cara petik 2 spasi 2. Ya, kita coba lagi. Nah, sudah ada spasinya ya. Fokus saja. Selanjutnya untuk menentukan tahun angkatan. Di sini ada petunjuknya, kita gunakan fungsi left. Left untuk mengambil karakter dari sebelah kiri, name sebanyak 2 karakter.
Jadi fungsinya kita coba sekarang left, terus select text-nya. Nomor karakternya adalah 2, sebanyak 2 karakter. Jadi akan keluar 2 karakter terkiri. Data di sebelahnya ya, dari datanya. Selanjutnya untuk mengambil kode jurusan tuh biasanya di tengah ya. Yang ini pada kasus ini kita coba ambil kode jurusan itu adalah 2 karakter setelah di karakter ketiga ya, di name. Jadi caranya kita gunakan isi name, terus teksnya kita pilih dulu start number 3, jumlah karakternya adalah 2. Oke. Misalkan aja jurusannya itu sama 21 dan 22 ya. Selanjutnya untuk menentukan besaran bantuan yang diterima, kita bisa menggunakan fungsi if. Kita berdasarkan tahun angkatan ya. Sama dengan if kita pilih berdasarkan tahun angkatan, lalu nilainya jika tahun angkatan itu adalah 21, maka bantuannya sebesar 1 juta. Jika angkatan lainnya itu 2 juta. Kenapa tadi dia menjadi 2 juta? Karena di sini adalah formatnya karakter, sedangkan karakter kita harus tambahkan titik 2 ya. Selanjutnya untuk menentukan tahun angkatan, itu total yang dikeluarkan. Keluarkan untuk bantuan ke-8 mahasiswa ini sebesar 12 juta. Selanjutnya untuk penghitung mahasiswa yang menerima bantuan dengan kode jurusan 21, maka kita gunakan fungsi conif sama dengan ringnya, pilih kode jurusannya, kriterianya ya. Berapa jumlah apa sama 4 kan, kita misalkan kita ganti yang ini
3 dia kan. Selanjutnya jika kita ingin menghitung yang 22, terlebih dahulu sebelumnya jurusannya. Nah, jadi sesuai ada 5 data. Oke. Ini misalkan angkatannya juga 22 ya. Angkatannya 22. Jadi yaitu kode jurusannya 21 dan tahun angkatannya 22. Maka kita gunakan count ifs sama dengan ifs kriteria ring 1 jurusannya adalah 21. Kita kriteria ring 2 angkatannya tahun 2022. Ada ya, benar, dengan kode jurusannya 21 tapi angkatan 22 nggak ada. Jadi kalau misalnya kita ganti nih sebaliknya, kode jurusannya 22 angkatannya 21. Ya, kode jurusannya 22 angkatannya 21. Ini ada tahunnya 1. Kalau misalnya sama-sama 22, kode jurusan 22 angkatan 22 juga. Sesuai ya, jumlahnya 4 yang dihitung memenuhi 2 kondisi tadi. Oke, mungkin itu pembelajaran kali ini. Semoga berkah untuk kita semua. Kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.